Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Munif SAG SHMH, selaku dosen mata pengampu mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Imro'atus Suktavia dengan NIM 2130164 dan dua teman saya yaitu Laili Isnania Mumtaza dengan NIM 2130124 dan Sinta Rohmatul Fitro dengan NIM 2130112. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hak adona akibat perceraian. Hadona sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu hadona, yahdun, hadan, ihtadona, hadinatun, hawadin yang berarti mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak. Dari segi bahasa, para ulama mengemukakan beberapa definisi tentang hadona, yaitu yang pertama menurut Abdul Aziz bahwasanya hadona ialah di samping atau di bawah ketiak yang mana memiliki makna merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan mereka sendiri. Dan yang kedua, Imam Sayyid Sabiq mengemukakan bahwasanya hadona ialah sebagai sebagai lambung, sedangkan dalam kalimat hadanatul mar'atu waladaha yakni yang berarti seorang perempuan menggendong anaknya. Dan yang terakhir, menurut Amir Syarifuddin dalam buku hukum perkawinan di Indonesia mengemukakan bahwasannya hadona yakni pemeliharaan anak sewaktu masih kecil setelah terjadinya perceraian. Ulama fikih menyatakan atau ulama fikih sepakat bahwasanya hukum merawat dan mendidik anak ialah kewajiban bagi kedua orang tua. Karena apabila anak yang masih kecil atau belum mumayyiz tidak dididik dan dirawat dengan sebaik mungkin, maka hal tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk pada diri dan masa depan anak mereka itu sendiri. Terlebih lagi masalah psikis pada anak yang harus terus diawasi oleh orang tua. Kemudian dasar hukum hadona. Dasar hukum hadona di sini selanjutnya mengenai dasar hukum hadona. Dasar hukum hadona di sini terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 66 juz 6. Bahwasanya di sini Allah telah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap diri dan keluarganya. Dalam hal memelihara anak, hukumnya adalah wajib dan mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Selanjutnya syarat pemegang hadona atau hadin. Di sini secara umum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak menjadi hadin atau orang yang memelihara anak, baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga mempunyai kemampuan untuk mendidik anak dan mengasuh atau mendidik anak yang diasuh, yang keempat memiliki sifat amanah, yang kelima beragama Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. B. Hukum hadona akibat perceraian. Menurut pasal 45 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian dicantumkan juga dalam pasal 41 huruf A UU nomor 1 tahun 1974 yang mana hal tersebut penegasan bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak. Bila mana dalam perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal penegasan pengasuhan anak, yaitu pasal 105 dan 106. Pasal 105 dalam KHI menyebutkan A. Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal 156 poin A dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadona dari ibunya. Apabila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya akan digantikan oleh 1. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ibu. Yang kedua ayah. Ketiga, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah. Yang keempat, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Yang kelima, wanita-wanita kerabat sedarah
menurut garis samping dari ibu. 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Pada pasal 156 poin B dijelaskan bahwa anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih pendapat hadonah dari ayah dan ibunya. Poin C yang dikatakan bahwa apabila pemegang hadonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun biaya nafkah sudah dipenuhi, maka atas pemerintahan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang juga memiliki hak hadonah. Dalam poin D yang dipertegas bahwa biaya hadonah dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan samping sekurang-kurangnya anak tersebut berumur 21 tahun dan dapat mengurus dirinya sendiri. Dalam poin E diperjelaskan apabila nanti menjadi perselisihan mengenai hadonah dari nafkah, maka pengadilan agama akan memberikan keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Pada poin F dijelaskan bahwa pengadilan agama dapat menetapkan besarnya biaya yang ditanggung ayahnya berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Pada pasal 156 KHI di atas mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak pengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Rohmatul Fitroh dengan NIM 21301012. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai hak hadonah akibat perceraian. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum hadonah akibat perceraian yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Hukum Islam pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Meskipun syarak telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya, namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan. Hukum Islam klasik ataupun modern menjelaskan bahwa agama atau akidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar'i yang mengedepankan maqasid syariah. Hadonah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya atau kedua orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Ketika terjadi perpisahan antara ibu dan bapaknya, sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada bapaknya, sebab ibu lebih mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Seperti yang ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. Dari hadis tersebut, para ahli hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadonah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan karena ibu memiliki ikatan batin dan kasih sayang cenderung selalu melebihi kasih sayang dari ayah. Dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat. Di dalam KHI menegaskan bahwa mengenai masalah hadonah, kewajiban pengasuhan material dan non-material merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tua harus tetap mengemban tanggung jawab, walaupun mereka sudah berpisah dalam konteks perceraian. Anak yang belum mumayyiz harus tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Dan apabila sudah mumayyiz, si anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharaannya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.